Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anjani Fitriana dari Pendidikan Matematika 2019. Sekarang aku mau sedikit menjelaskan mengenai induksi matematika. Induksi matematika adalah pembuktian matematika yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan itu benar atau salah. Prinsipnya, misalkan Pn adalah sebuah pernyataan tentang N anggota bilangan asli. Yang pertama, P1 benar. Yang kedua, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Maka Pn benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, ini gimana sih penerapannya? Jadi kita coba di yang pertama, ada buktikan bahwa 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N dapat dibagi dengan 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Penyelesaiannya, yang pertama, untuk N sama dengan 1 adalah benar. Jadi, kita kan udah punya pernyataan itu adalah 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N. Maka, Pn sama dengan 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N. Maka P1 sama dengan 7 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1. Di sini, variabel N kita ubah menjadi 1. Jadi, 7 dikurang 2 sama dengan 5. 5 dapat dibagi dengan 5. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa N sama dengan K itu benar. Jadi, kita mengubah Pn yang tadinya Pn sama dengan 7 pangkat N dikurang pangkat N dikurang 2 pangkat N menjadi Pk sama dengan 7 pangkat K dikurang 2 pangkat K. Nah, ini kita asumsikan benar. Nah, selanjutnya kan ini yang di soal adalah dapat dibagi dengan 5. Maka kita misalkan dapat dibagi 5 ini menjadi sama dengan 5M. Ini kan 5 dikali sesuatu. Maka ini kan 5M sudah jelas bahwa dia dapat dibagi dengan 5. Dengan ketentuan N-nya adalah anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya langkah ketiganya akan ditunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 adalah benar. Berarti kan menjadi PK tambah 1 sama dengan 7 pangkat K plus 1 dikurang 2 pangkat K plus 1. Ini harus kita tunjukkan bahwa dia adalah benar. Sehingga PK tambah 1 sama dengan 7K, 7 pangkat K dikali 7 dikurang 2 pangkat K dikali 2. Nah, ini ada sifat perpangkatan seperti ini. Selanjutnya, PK tambah 1 sama dengan 7 pangkat K dikali 7 dikurang 2 pangkat K ditambah 2 ditambah 2 pangkat K dikali 7 dikurang 2 pangkat K dikali 7. Nah, ini ternyata bisa ada karena kita akan menuju ini. Untuk dapat menuju sampai ke 7 pangkat K dikurang 2 pangkat K kan kita butuh ada 7 pangkat K dengan 2 pangkat K yang dapat didapatkan. Sedangkan ini tidak bisa didapatkan karena dia dikali dengan bilangan yang berbeda. Yang ini dikali dengan 7, yang ini dikali dengan 2. Jadi kita tambahkan 2 pangkat K dikali 7 dikurang 2 pangkat K dikali 7. Ini hasilnya 0, jadi tidak apa-apa kalau dimasukkan. Sehingga jika dirapikan jadi PK tambah 1 sama dengan 7 dikali 7 pangkat K dikurang 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dikali 7 dikurang 2. Nah, ini kan tadi ya yang aku bilang ini 7 pangkat K dikurang 2 pangkat K itu bisa kita misalkan menjadi 5M. Maka dapat kita ganti menjadi 7 dikali 5M ditambah 2 pangkat K, 7 dikurang 2 dikali 5. Jadi dapat kita keluarkan angka 5-nya. Jadi PK tambah 1 sama dengan 5 dikali 2 pangkat K ditambah 7M. Sini ya. Nah, lalu kita misalkan 2 pangkat K ditambah 7M itu menjadi N. Dengan ketentuan N-nya sama dengan 2 pangkat K ditambah 7M. Nah, ini 5M itu sudah pasti dapat dibagi 5, sehingga tertunjuk bahwa N sama dengan K plus 1 adalah benar. Sehingga terbukti bahwa 7 pangkat N dikurang 2 pangkat N dapat dibagi dengan 5.
Ini untuk bentuk soal yang seperti ini, caranya seperti ini ya. Lanjut, soal selanjutnya ada buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah n kuadrat lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n anggota bilangan asli. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama, untuk n sama dengan 1 itu benar. Jadi, kalau untuk penyelesaian soal ini, jadi kita hanya mengambil yang sebesarnya saja, yaitu yang n kuadrat lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk menguji bahwa n sama dengan 1 itu benar. Jadi, 1 kuadrat lebih besar dari 1 pangkat 3 per 3. 1 kuadrat itu kan 1 pangkat 3 itu 1, maka 1 lebih besar dari 1 per 3. Ini sudah pasti benar. Maka untuk n sama dengan 1 itu benar. Selanjutnya, langkah keduanya, kita asumsikan bahwa n sama dengan k itu benar. Jadi, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah k kuadrat lebih besar dari k pangkat 3 per 3. Ini kita asumsikan dia benar. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa n sama dengan k tambah 1 adalah benar. Itu kita tinggal mengganti n-nya menjadi n tambah 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah k kuadrat ditambah k tambah 1 kuadrat lebih besar dari k tambah 1 pangkat 3 per 3. Suku sebelah sini itu adalah suku sebelum k tambah 1 kuadrat, jadi tidak apa-apa ditambahkan. Nah, gimana sih biar kita menunjukkan yang ini bersama ini bahwa ini adalah benar? Jadi kita akan mulai dengan langkah kedua, dengan yang kita asumsikan dia benar. Jika sudah kita asumsikan benar, maka dapat kita percaya kebenarannya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah k kuadrat lebih besar dari k pangkat 3 per 3. Nah, ini kan sudah kita asumsikan benar. Sehingga kita ingat bahwa ada sifat ketidaksamaan, yaitu Q lebih besar dari P, lalu Q ditambah O, maka Q ditambah O lebih besar dari P ditambah O. Jadi, jika ruas kanan ditambahkan dengan O, maka ruas kirinya juga ditambah O. Jadi, persamaannya tidak berubah. Jumlah persamaannya tidak berubah, maka kita tambah kedua ruas, kita tambahkan k tambah 1 kuadrat, karena kan yang mau kita tuju ini kan, di sini yang kita mau tuju ini dia k kuadrat ditambah k tambah 1 kuadrat, jadi kedua ruas kita tambahkan. Nah, ruas ini sudah sama dengan apa yang kita tuju, jadi kita tinggal menyelesaikan atau merapikan ruas sebelah sini. Lalu kita rapikan menjadi lebih besar dari k pangkat 3 ditambah 3 dikali k tambah 1 kuadrat per 3. Lalu kita rapikan lagi, k tambah 1 kuadrat itu jadinya k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Lalu kita rapikan lagi menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah k kuadrat ditambah k tambah 1 kuadrat lebih besar dari k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 6k ditambah 3 dibagi 3. Lalu kita pisahkan menjadi 2 seperti ini, agar dapat kita bentuk seperti ini, agar kita dapat menjadi ini ya. Nih, k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 3k ditambah 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi k tambah 1 pangkat 3. Lalu ditambah 3k ditambah 2 per 3. Lalu jika sudah bentuknya penjumlahan seperti ini, kita dapat memisahkannya seperti ini kan. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah k kuadrat ditambah k tambah 1 kuadrat lebih besar dari k tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3k plus 2 per 3. Nah, bentuknya sudah hampir sama seperti yang mau kita tuju ini kan. Hanya saja di sebelah sini ada 3k ditambah 2 per 3. Gimana nih caranya biar dia hilang? Jadi kita tanya. Nah,
ini ya, K tambah 1 pangkat 3 per 3 sudah pasti lebih kecil daripada K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3. Kenapa? Karena lihat di sini ya, di sini itu dia ditambah 3K plus 2 per 3, sedangkan di sini 3, otomatis K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3 sudah pasti lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Tuh. Nah, kita tinggal ingat aja sifat transitif dari pertidaksamaan, yaitu jika P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari R, maka P lebih besar dari R, ya kan? Ulang ya, jadi jika P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari R, maka P juga lebih besar dari R, kan? Nah, jadinya bisa kita simpulkan kan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah K kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, ini sudah sama kan dengan ini. Maka tertunjuk bahwa untuk N sama dengan K plus 1 adalah benar. Sehingga untuk soal ini terbukti bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik ditambah N kuadrat lebih besar dari N pangkat 3 per 3 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, jadi seperti itu kalau jenis bentuk soalnya seperti ini. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih.